Mas Asyar dan juga Bapak Jusuf Kalla. Pak Jusuf, kita lanjutkan kembali ya Pak. Ya. Bagaimana Pak caranya kita menjamin daya beli masyarakat ini tinggi selain dengan adanya BLT ini tadi Pak? Ya, memang kalau kita naikkan ya, itu berarti akan timbul inflasi. Tinggi inflasi tergantung berapa persen kita naikkan BBM. Ya, saya tidak tahu berapa dulu waktu kita naikkan 125%. Itu inflasinya naiknya itu hampir 10% naiknya. 10%. Tetapi itu hanya 6 bulan. 6 bulan inflasi tinggi. Iya, terus turun lagi. Kalau sudah normal, kita kasih BLT, daya beli masyarakat kembali naik, ya kan? Nah, itu akan kembali normal. Hanya 6 bulan biasanya itu. Nah, itu resikonya. Memang kalau tidak dinaikkan, seperti saya katakan, resikonya kepada anggaran. Anggaran akibatnya defisit. Defisit berarti harus minjam ke dalam negeri BI, artinya BI cetak uang. Itu juga akan menimbulkan inflasi, jangan lupa. Ya, inflasi seperti itu. Jadi dua-dua bisa menimbulkan inflasi, walaupun kalau naikkan BBM mungkin lebih tinggi inflasinya. Tapi tetap aja nih, inflasi tanpa hasil. Tapi ini inflasi ada hasilnya, akan terjadi stabilitas di anggaran, ada anggaran pembangunan terjadi. Jadi itu kita selalu kita alami. Dan itu risiko itu juga jangka pendek sebenarnya. Akan stabil lagi setelah 6 bulan. Oke, itu dulu mungkin Pak. Pengalaman kita. Pengalaman. Lantas gimana nih Pak dengan kondisi saat ini yang kita angka COVID kembali naik, lalu ada penyakit baru juga gitu kan Pak, inflasi tinggi di negara mana-mana dan berdampak ke Indonesia. Dampak terburuk apa Pak yang bisa terjadi ke Indonesia jika benar-benar harga naik Pak? COVID sebenarnya sudah menurun ya, tinggal dijaga, tetap dijaga. Manajemen kesehatan, prinsip-prinsip menjalankan, dan juga vaksinasi lagi, booster, itu akan lebih menurunkan. Itu risiko itu sudah menurun dibanding tahun lalu, ya sehingga boleh dibilang memang risiko yang ada itu krisis ekonomi dunia sangat tergantung kepada perang Rusia Ukraina yang mudah-mudahan juga tentu ada akhirnya ya. Kita harap setelah 2 tahun juga ini mudah-mudahan akan berakhir, setahun lebih lah, bukan 2 tahun, setahun ini akan berakhir, kurang lebih setahun, kurang setahun akan berakhir juga. Kalau itu berakhir maka krisis energi di dunia, krisis pangan tentu akan turun juga. Jadi jangan kita melihat kondisi ini akan terus berlangsung, pasti ada akhirnya juga. Dan mudah-mudahan tinggal soal waktu. Makin panjang perang itu makin tentu akan berat seperti itu. Nah, jadi apapun jadinya, intinya ialah suatu negara, semua negara punya subsidi. Amerika punya subsidi kesehatan, Inggris punya kesehatan, kita Jepang juga punya subsidi, kita juga. Cuma kalau subsidi itu sekarang ini sudah mencapai 20% APBN. Kalau tidak dinaikkan akan mencapai 25% dari APBN. Anda bayangkan kalau mencapai 25%. Apalagi ruang fiskal sudah sangat kecil karena pendidikan 20%, bayar utang mungkin juga 20%. Utang dan cicilan, bunga 20%. Jadi tinggal transfer ke daerah juga kurang lebih 25%, 30%. Jadi kalau tidak dinaikkan sama sekali, maka ini negeri akan terjepit tanpa ruang fiskal untuk pembangunan. Memang apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh negara jika memang subsidi ini bisa ditekan, habis itu harga ini dibayar oleh masyarakat? Memang apa yang bisa dihasilkan oleh negara Pak? Iya, seperti saya ulangi lagi, maka anggaran kita ada peluang untuk membiayai anggaran pembangunan lebih baik. Ya, kan? Kedua, tentu juga dunia usaha akan ada kepastian berjalan, itu akan ada kepastian berjalan.
pemerintah tentu membangun infrastruktur karena tugas pemerintah membangun infrastruktur dengan membangun infrastruktur itu bikin jalan, bikin listrik, bikin apa dan sebagainya. Kalau tidak naikkan ini hilang semua ini, kurang semua ini. Nah, bisa saja utang tapi batasnya utang itu akan batasan di DPR. Kalau tahun depan aja 3%. Mana mungkin untuk Pembangunan masif itu ya? mana mungkin untuk bergerak tanpa batasan subsidi seperti itu. Ya. Kalau misalkan Pak, muncul ini usulan, kenapa sih kita nggak minjem aja atau membeli minyak dari Rusia? Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak tentang usulan itu? Suatu hal yang tentunya bisa dilaksanakan, cuma pertanyaannya, apakah minyak Rusia itu cocok dengan refinery kita? Itu yang paling pokok dulu. Karena dulu untuk mengimpor minyak Rusia itu direncanakan dibangun kilang minyak refinery di Jawa Tengah gitu kan. Tapi sampai sekarang itu tidak terrealisasi. Iya. Ya kan? Jadi intinya itu cocok nggak? Kalau tidak cocok bagaimana caranya? Karena itu minyak itu punya tipe-tipe berbagai tipe dan kita punya refinery juga didesain untuk minyak-minyak tertentu. Oke, katakanlah Pak, cocok kita bisa belanja dari Rusia. Bisa saja. Dampaknya apa Pak ke negara? Tidak ada. Kan Rusia sedang diembargo oleh beberapa negara. Pak. Itu ada hal-hal tertentu, tapi jangan lupa negara Barat pun tetap membeli gas dari Rusia walaupun dikurangi. Jadi perdagangan tidak hilang, tidak berhenti sama sekali. Jadi embargo sistem keuangan, tidak boleh pakai dolar contohnya, atau beberapa hal seperti itu. Tapi malah negara Barat minta-minta agar disuplai gas dari Rusia. Jadi negara Barat pun Jerman, Prancis tetap minta agar jadi transaksi itu jalan. Justru Rusia yang menutup transaksi itu. Oke. Pengalaman India beli minyak dari Rusia. Tapi sekali lagi yang masalah refinery-nya. Iya, kecocokannya. Kecocokan. Oke, dan berarti itu yang perlu dicari tahu lebih dalam lagi apakah memiliki kecocokan dengan kita atau tidak. Oke. Dari tadi kita berbicara tentang kenaikan harga BBM yang mungkin ini pasti akan terjadi gitu. Kalau Bapak sendiri melihat bagaimana sih Pak kondisi perekonomian saat ini setelah 2 tahun lebih kita dilanda COVID, bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap negara ini Pak? Ya tentu terjadi masalah ya, karena COVID menurun, bisnis menurun. Cuma kita juga punya windfall gain karena kenaikan batu bara, CPO, atau mineral yang lainnya. Itu berbeda dengan negara lain dan tidak punya sumber-sumber mineral seperti itu. Jadi walaupun secara umum kita ada masalah, tapi juga ada benefitnya yang pendapatan negara kurang lebih 400 triliun lebih. Di samping itu negara, para pengusaha tentu naik juga pendapatannya. Dia bisa mengadakan investasi tambahan karena tambahan itu. Jadi ada plus minusnya keadaan kita sini. Walaupun seperti saya katakan, nah itu kita dengan harapan masih bisa tumbuh 5%. Itu tentu hal yang baik karena ada tadi windfall gain. Namun ini semua habis, benefit ini habis ya kalau tidak subsidi tidak dikelola dengan baik, dikurangi, habis. Oke, bisa bertahan berapa lama kira-kira Pak windfall ini Pak? Apakah hanya selama perang Rusia-Ukraina? Ya pasti China otomatis. Dan Taiwan ini Jadi aja? kalau selesai perang Ukraina, harga minyak turun. Ya. Kurs rupiah Ada dua juga hal, turun. income menurun kita, tapi pengeluaran juga menurun, subsidi menurun, impor menurun. Jangan lupa kita punya konsumsi 100, kita konsumsi 1.400.000 barrel per hari. Kita punya Rusianya 660, jadi 800.000 barrel per hari kita harus impor. Nah, itu harganya akan turun. Kalau sekarang 100, mungkin turun berapa? 60, 70, 60 atau 50 malah bisa terjadi kalau perang selesai. Jadi solusi ekonomi Indonesia bukan solusinya di Indonesia, solusinya ada di Rusia sana. Iya. Jadi kita masih
masih akan terus terdampak dengan adanya Rusia dan Ukraina ini ya Pak? Ya, walaupun kita seperti ada windfall gain, ada mau benefit daripada harga-harga itu, di samping ada masalah juga karena ada yang hanya di luar negeri ada masalah. Tapi ya, jadi itulah yang terjadi di negeri ini. Mungkin kenapa kita kondisi kita akhirnya tidak separah katakanlah dibanding negara-negara Thailand contohnya atau katakanlah India, Pakistan yang mengalami kesulitan yang lebih parah seperti itu. Atau ya, pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan negara lain juga masih baik ya Pak, masih bertumbuh positif. Ya, walaupun Filipina dan Malaysia lebih baik dari kita. Iya, betul. Pak, ini Presiden Joko Widodo juga menyebutkan ekonomi global tahun depan masih akan diliputi awan gelap dan ketidakpastian. Kita menghadapi 4 krisis, Pak. Krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi. Ini yang masih menjadi tantangan terbesar di pemulihan ekonomi kita. Tak terkecuali di Indonesia nih. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Seperti saya ulangi, dari 4 krisis itu, 3 karena akibat perang. Rusia, Ukraina. Ya. Keuangan gitu, krisis energi, krisis pangan. Hanya krisis kesehatan saja yang akibat masih sisa daripada COVID dan juga nanti ada penyakit lainnya itu. Jadi begitu perang selesai, langsung mari kita kembali normal gitu dari beberapa bidang. Pak, jika kita berandai-andai Pak, jika Bapak saat ini masih menjadi wakil presiden, kebijakan apa sih Pak yang akan Bapak usulkan Pak? Ya, pertama mari memperkuat kemampuan negara. Karena untuk memperkuat kemampuan negara di ekonomi, membangun infrastruktur, membangun fasilitas-fasilitas, memberikan kemudahan kepada rakyat, memberikan subsidi sosial yang cukup, itu ya kurangi beban subsidi. Kurangi beban subsidi. Cuman hanya itu ya Pak, satu-satunya itu solusi inti yang pertama. Ya. Kemudian tentunya kita harus mengurangi utang tentunya. Ya, tapi itu otomatis saja akan terjadi pengurangan utang kalau subsidi berkurang gitu kan. Jadi kembali kepada 3%. Itu akan kembali normal seperti itu. Kemudian membuat negeri ini lebih stabil, administrasi negara lebih bersih, sehingga investasi nasional dan luar akan masuk dengan baik. Kan cuma yang bisa menggerakkan ekonomi ialah pendapatan negara dan investasi swasta. Cuma itu bisa menggerakkan ekonomi secara luas. Kalau ada pengamat ekonomi melihat, kenapa sih subsidi ini harus dicabut sementara pembangunan IKN diberlanjutkan? Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Yang bisa jawab itu Pak Jokowi aja. Pak Jokowi aja ya Pak ya? Bapak nggak mau kasih pandangan Pak? Nanti salah dia. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Jusuf Kalla atas waktunya. Semoga kita bisa terus menyaksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik ke depannya Pak. Dan semoga tidak ada lagi kerusuhan ataupun apapun yang terjadi akibat kenaikan BBM ini. Terima kasih banyak Pak Jusuf Kalla atas waktunya. Sehat selalu Pak.